Halo, selamat sore. Kembali saya dengan Dedang Kusbiantoro, mahasiswa Magister Manajemen. Kali ini saya ingin mereview pembelajaran terkait dengan Financial Management sebagai tugas UTS. Permasalahan di perusahaan diantaranya adalah konflik manajer dan pemegang saham. Pemegang saham atau yang biasanya membayar seorang manajer untuk mengoperasikan perusahaan. Manajer mungkin tidak bertindak dengan cara yang maksimal sehingga perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik saham. Bagaimana pemilik saham kemudian mencari manajer yang dapat mengoperasikan perusahaannya dengan cara maksimal. Good governance dikenal dengan CCG5 pilar, yaitu transparansi, accountable, responsibility, independency, fairness. Semua itu dilakukan untuk membangun image perusahaan menjadi performa yang baik dan berkelanjutan. Adapun pembelajaran dari Profesor Ramcharan dalam hal 5 bisnis esensial adalah 1. Cash, 2. Profit margin, 3. Velocity, 4. Grow, 5. Customer focus. Ini dikenal untuk meningkatkan value creation, yaitu core of value principle, conservation of value principle, expectation treadmill principle, best owner principle. Best owner principle adalah nilai bisnis bergantung pada siapa yang memiliki dan atau mengelolanya atau mungkin memilikinya. Pemilik berbeda memiliki strategi dan kemampuan unik yang berbeda untuk menambah nilai perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah memahami bagaimana definisi manajemen keuangan sebagai fungsi organisasi berkaitan dengan profitabilitas, pengeluaran kas, dan kredit, sehingga organisasi perusahaan dapat memiliki sarana untuk melaksanakan tujuan sebaik mungkin dalam rangka mencapai tujuannya. Ada 4 elemen yang dikenal dalam manajemen keuangan, yaitu perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan pengarahan. Keempat divisi tersebut didasarkan pada tujuannya masing-masing. Manajemen keuangan mengambil keputusan keuangan dalam 3 kategori utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan dividen. Konsep penting dalam keuangan adalah 1. Pengorbanan pengambilan risiko, nilai waktu dari uang. Uang adalah raja, arus kas pasar kompetitif, pasar modal yang efisien, masalah agensi, keputusan bisnis, bias pajak, semua risiko tidak sama, dan perilaku etis. Selanjutnya adalah time value of money. Dalam capital budgeting dikenal dengan nilai waktu uang. Uang diterima sekarang dengan jumlah yang sama lebih berharga nilainya di masa depan. Alasan nilai uang sekarang lebih tinggi karena faktor inflasi, faktor bunga, faktor ketidakpastian atau uncertainty. Ada 2 jenis anuitas, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa atau anuitas akhir periode yaitu pembayaran dalam jumlah yang sama atau tetap pada setiap akhir periode tahun. Sementara anuitas jatuh tempo yaitu anuitas awal periode yang pembayaran terjadi pada setiap awal periode tahun. Selanjutnya kita bicara tentang penganggaran modal. Dalam merencanakan atau menilai, evaluasi, menyeleksi aset proyek, menentukan alternatif untuk tujuan memaksimalkan nilai. Penganggaran modal penting dikarenakan efek jangka panjang, dana cukup besar, investasi berkaitan dengan risiko. Capital budgeting konsep adalah untuk menilai penganggaran modal untuk menentukan apakah proyek tersebut baik atau tidak untuk didanai. Kemudian memperkirakan nilai masa depan. Melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut atas modal dengan melakukan evaluasi. Proyek layak, NPV-nya plus, keduanya diterima. Dan mutual exclusive project, 2 atau lebih usulan proyek yang mempunyai manfaat sama dan saling meniadakan. Proyek layak, NPV plus terbesar, manfaatnya sama. Penganggaran modal
yang menggunakan arus kas, bukan laba, arus kas yang relevan dengan investasi diferensial, arus kas dan sesudah pajak. Capital budgeting, menilai investasi dalam penganggaran modal ada dua, yaitu metode menilai tanpa diskonto dan metode penilaian dengan diskonto. Capital budgeting adalah internal rate of return, perhitungan tingkat pengembalian internal digunakan untuk menentukan apakah investasi tertentu bermanfaat dengan menilai bunga yang harus dihasilkan selama investasi modal. Net present value, profitabilitas index, accounting rate return, payback period, itu berapa tahun yang diperlukan untuk menutup investasi awal. NPV, payback period, dan IRR selalu mempertimbangkan semua arus kas, waktu, nilai uang, dan tingkat pengembalian yang dibutuhkan. Keputusan untuk net present value jika NPV bernilai positif atau NPV lebih besar sama dengan 0, usulan proyek layak diterima. Jika NPV bernilai 0 atau NPV sama dengan 0, usulan proyek layak diterima karena memberikan pengembalian yang sama dengan required rate of return. Jika NPV bernilai negatif atau NPV lebih kecil pada 0, usulan proyek tidak layak untuk dikerjakan atau ditolak. Untuk profitable index, dasar keputusannya adalah profit index lebih besar atau sama dengan 1, maka layak diterima. Kemudian apabila profitabilitas indeks kurang dari 1, maka proyek tidak dapat diterima. Kalau internal rate return-nya lebih besar, maka tingkat pengembalian yang diperlukan diterima. Kalau internal rate return-nya lebih kecil, maka tingkat pengembalian yang dibutuhkan ditolak. Reinvestment rate adalah NPV mengasumsikan arus kas diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Sementara IRR mengasumsikan bahwa arus kas diinvestasikan kembali. Kesimpulan NPV adalah metode yang lebih baik untuk evaluasi proyek. Pembelajaran selanjutnya adalah financial report analysis. Financial report analysis terdiri pada 5 hal yang dipelajari terkait dengan profitabilitas, likuiditas, activity, leverage, dan market ratio. 5 elemen utama informasi keuangan entitas adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Di dalam laporan keuangan ini kita dapat mengetahui hal-hal terkait dengan kesehatan perusahaan, apakah perusahaan tersebut sehat dan dapat kita melakukan investasi di perusahaan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.